Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 210421132 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi 5 dan 6 mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MA. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai materi 5 dan 6, yaitu yang membahas mengenai partisipasi masyarakat. Nah, di mana digital governance ini mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian pengelolaan komplain oleh pemerintah, lalu studi kasus tentang dampak digital terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, dan yang keempat, media partisipasi masyarakat, di mana ini merupakan analisis terhadap berbagai media yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Baiklah, kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu digital governance mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Digital governance atau tata kelola digital merupakan sebuah pendekatan yang sangat penting dalam era modern, di mana teknologi digital dan internet ini memainkan peran utama dalam berbagai aspek kehidupan, di mana konsep ini berfokus pada bagaimana untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan suatu entitas untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan berbagai aspek operasional, di mana hal ini mencakup pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pengembangan sistem e-government yang ini dapat memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara online, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas bagi warganya. Nah, selain itu, digital governance ini juga berkaitan erat dengan keamanan cyber dalam perlindungan data. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung secara digital ini, melindungi informasi yang sensitif dan infrastruktur teknologi dari ancaman cyber menjadi sangat penting, di mana digital governance ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola oleh entitas tersebut dapat terlindungi oleh privasi yang sesuai. Nah, selain itu, digital governance juga berarti lebih dari sekedar penggunaan teknologi, di mana ini juga mencakup pada pengembangan kebijakan dan kerangka kerja yang relevan untuk mengatur penggunaan teknologi. Ini termasuk pada regulasi yang dapat memastikan keamanan dan privasi data, standar teknologi yang diadopsi, serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Nah, dalam konteks organisasi atau perusahaan, digital governance membantu memastikan bahwa strategi digital yang diadopsi ini sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Ini berarti menjaga transparansi akuntabilitas ini dan dapat meningkatkan evaluasi pengawasan yang efektif. Nah, dengan menerapkan digital governance dengan baik ini, entitas dapat mengoptimalkan manfaat teknologi digital sambil meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Nah, digital governance ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa cara kunci di mana digital governance ini dapat mencapai tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi pemerintah. Dengan adanya e-government, informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat diakses melalui platform digital. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Nah, implementasi open government melalui partisipasi masyarakat pada formulasi kebijakan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, e-government dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Nah, baiklah, selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu bagaimana pemerintah mampu mengelola komplain dengan difasilitasi oleh digital governance. Nah,
Pengelolaan komplain e-governance adalah pendekatan yang mengintegrasikan pada TIK dalam pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, SMS, WhatsApp, telepon, dan website. Nah, pemerintah di sini dapat menerima keluhan dan masukan dari masyarakat dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian responsivitas petugas yang menangani pengaduan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, petugas di sini harus lebih respon dalam pengaduan dengan baik, yaitu memberikan informasi yang jelas dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Nah, juga penting untuk melacak dan melaporkan status pengaduan kepada pengguna layanan sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses penyelesaian. Kemudian harus ada juga namanya standar operasional prosedur atau SOP terkait pengelolaan pengaduan berbasis e-government tersebut. Nah, pada pengelolaan komplain ini, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan menyediakan infrastruktur aplikasi yang lebih kuat. Nah, ini dapat mencakup pembuatan situs web di seluruh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan menyediakan layanan pengaduan berbasis e-government dengan sistem satu pintu. Dengan integrasi yang baik antara berbagai OPD dan basis data bersama, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan berbagai kantor pemerintah tanpa harus melalui proses yang rumit. Nah, itu akan meningkatkan efisien, tetapi juga dapat memungkinkan pemerintah mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dalam rangkaian upaya ini, pemerintah juga dapat menggunakan data yang dikumpulkan dari pengelolaan pengaduan berbasis e-government untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait masalah-masalah yang sering muncul. Nah, dengan memahami tren dan pola keluhan yang muncul tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan yang preventif dan perbaikan yang lebih baik lagi dalam pelayanan publik. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, dalam era digital yang terus berkembang ini, peran digital governance atau tata kelola pemerintahan dapat menjadi semakin penting dalam merumuskan cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Nah, salah satu ilustrasi yang nyata dampak signifikan dari pendekatan tersebut adalah di sini saya mengambil studi kasus dari Pesduk Cimahi yang mengungkapkan bahwa bagaimana penggunaan teknologi digital itu dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Nah, dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana penerapan e-government dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Nah, sambil mengatasi bagaimana hambatan yang mungkin menghambat pertumbuhan partisipasi tersebut. Nah, beberapa temuannya yaitu yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, di sini saya menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan e-government di Pesduk Cimahi itu masih rendah. Kemudian, faktor peningkatan partisipasi. Nah, dalam studi kasus ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan e-government. Nah, aksesibilitas layanannya. Nah, faktor lainnya yang lebih penting ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan e-government. Nah, ini bisa melibatkan pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik seperti penyediaan akses internet yang lebih luas atau aplikasi seluler yang lebih user-friendly. Nah, kemudian selanjutnya yaitu literasi digital masyarakat. Nah, di sini kita juga perlu untuk meningkatkan literasi digital masyarakat karena ini merupakan aspek kunci dalam meningkatkan partisipasi. Nah, melalui pendidikan dan pelatihan digital, masyarakat dapat menjadi lebih mahir dalam penggunaan teknologi sehingga lebih nyaman dan lebih mudah berinteraksi dengan layanan e-government. Nah, dalam studi kasus ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa e-government memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun untuk mencapai partisipasi yang optimal, pemerintah di sini perlu untuk berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
Nah, selanjutnya yaitu berbagai media partisipasi masyarakat, yaitu Citizen Participation Channels. Nah, dalam media partisipasi masyarakat ini terdapat berbagai media yang dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif dalam pemerintahan di kita. Nah, yang pertama yaitu media sosial. Media sosial merupakan alat yang sangat efektif dalam digital governance. Nah, di mana melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, pemerintah dapat berkomunikasi langsung dengan warganya. Nah, mereka dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkini, kebijakan, dan juga program-program pemerintah. Nah, di samping itu juga masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik secara langsung dengan berkomentar atau melalui pesan langsung. Nah, contohnya yaitu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang telah sukses menggunakan media sosial untuk mendengarkan dan merespon aspirasi warganya. Selanjutnya yaitu deliberasi publik. Nah, deliberasi publik ini merupakan jembatan yang penting dalam membangun keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan menggunakan forum diskusi online atau platform khusus deliberasi, pemerintah dapat mengumpulkan beragam pandangan dari masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu program partisipasi publik. Nah, program partisipasi publik yang dirancang untuk memungkinkan warga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Nah, dengan menggabungkan elemen daring seperti forum diskusi online atau platform khusus, pemerintah di sini dapat mengadakan konsultasi publik, forum warga, dan juga pertemuan daring untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat itu ada survei online. Nah, survei online ini juga merupakan alat penting untuk mengukur pendapat dan juga preferensi masyarakat terkait kebijakan atau masalah tertentu. Nah, survei ini juga dapat ditempatkan di situs web dan situs resmi pemerintah. Nah, selanjutnya itu juga ada aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini merupakan kenyamanan bagi warga untuk mengakses informasi pemerintah dan layanan publik dengan cepat. Nah, pemerintah di sini dapat mengembangkan aplikasi yang memudahkan akses ke layanan, laporan masalah, atau bahkan mengadakan pemungutan suara online untuk keputusan tertentu. Nah, aplikasi ini juga dapat memfasilitasi pengumpulan data secara real time. Nah, juga terdapat di sini pengaduan online. Nah, platform pengaduan online ini merupakan cara yang efisien untuk warga untuk dapat melaporkan infrastruktur yang rusak dan masalah lingkungan atau keluhan lainnya. Nah, di sini pemerintah dapat merespon dengan cepat keluhan dari masyarakat tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi materi dari pertemuan 5 dan 6. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan di sini, digital governance merupakan pintu untuk menuju pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan publik. Nah, kemudian dalam era e-government, pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi telah membuka jalan untuk pelayanan publik dapat lebih responsif dan efisien. Nah, selanjutnya dengan contoh studi kasus mengenai tata kelola digital governance tadi, kita jadi mengetahui bahwa untuk membuka partisipasi yang lebih luas itu terdapat tantangan yang harus pemerintah hadapi. Nah, lalu dalam era digital governance ini, media partisipasi masyarakat ini menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang erat antara pemerintah dan warga negara. Nah, jadi penting untuk pemerintah untuk meningkatkan media yang mengundang partisipasi masyarakat. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan saya terhadap materi 5 dan 6. Jika terdapat salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.